Nama asli Raden Rahmat. Nama lain Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah. Nama ibu Dewi Chandrawulan. Nama ayah Maulana Ibrahim Al-Ghazi, Ibrahim Asmarakandi. Tahun lahir 1401 Masehi. Tahun wafat 1481 Masehi. Tempat syiar Ampel Surabaya. Tempat makam Ampel Denta Surabaya. Beliau lahir di Cihampa pada tahun 1401 Masehi. Hingga kini banyak yang berpendapat mengenai letak lokasi Cihampa tersebut. Sebagian orang menyebutkan bahwa lokasi tersebut berada di Kamboja. Ada lagi yang berpendapat bahwa lokasi tersebut berada di Aceh. Selain banyaknya pendapat mengenai lokasi lahirnya Sang Sunan, masyarakat banyak mengira bahwa nama Ampel diberikan dengan alasan beliau tinggal lama di daerah Ampel Denta. Daerah tersebut kini berada di daerah Wonokromo, kota Surabaya. Namun hingga kini belum ada pernyataan mengenai kebenaran dari Sunan. Raden Rahmat memiliki 2 orang istri dan 11 orang anak. Istri pertama beliau bernama Dewi Kondrowati atau biasa dikenal dengan Nyai Ageng Manila. Dari istri pertama ini, beliau memiliki 5 orang anak yang bernama Maulana Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang, Syarifuddin, Sunan Derajat, Siti Syarifah, istri Sunan Kudus, Siti Mutmainah, Siti Hafsah. Sedangkan istri keduanya bernama Dewi Karimah. Dengan istri keduanya ini beliau memiliki 6 orang anak yang bernama Dewi Murtasyah, Dewi Murtasimah, Raden Husamuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, Raden Fakih. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Ampel. Raden Rahmat membagi metode dakwah dengan beberapa cara kepada masyarakat menengah ke bawah dan juga pada masyarakat cendekia yang memiliki pemikiran luas. Metode penyebaran Islam beliau dinilai berbeda dari metode dakwah Sunan lainnya. Hampir semua Sunan menggunakan metode berupa pendekatan seni budaya, namun Raden Rahmat menggunakan pembauran dan juga pendekatan intelektual dengan diskusi kritis dan cerdas di dalamnya. Metode pertama beliau adalah dengan membaur dalam pergaulan dengan masyarakat menengah ke bawah. Dalam proses pembauran tersebut diselipkan sedikit demi sedikit tentang ajaran agama Islam. Saat proses penyebaran, pengetahuannya tentang agama Islam sangatlah diuji oleh masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut memiliki banyak pertanyaan mengenai agama Islam. Proses penyebaran agama Islam terbilang cukup sulit. Hal ini karena keadaan masyarakat sekitar yang pada saat itu tergolong jumud, sangat asing, dan juga kolot. Dengan begitu Raden Rahmat dengan segala kemampuan dan ilmunya mencoba beradaptasi dengan keadaan sosial budaya yang ada di daerah sekitar. Akhirnya kala itu beliau dapat mensejajarkan kalangan elit dengan kaum muslim. Pada saat penyebaran agama Islam, pemerintahan berada di bawah kerajaan Majapahit. Meski demikian pemerintah kerajaan tidak melarang adanya penyebaran agama Islam tersebut. Bahkan mereka sangat menghargai dan menghormati hak dan kewajiban yang telah diajarkan oleh Sunan Ampel. Sehingga lambat laun punggawa kerajaan memilih untuk memegang teguh kepercayaannya pada agama Islam. Metode kedua yang dilakukan Raden Rahmat adalah dengan pendekatan intelektual dengan diskusi kritis dan cerdas di dalamnya yang dapat diterima oleh akal manusia. Metode pendekatan ini digunakan untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang tergolong cendekia atau cerdik. Ajaran Moh Limo oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki falsafah dakwah yang bertujuan untuk memperbaiki moral buruk pada masyarakat sekitar. Dalam dakwah yang dilakukan, beliau mengajarkan Moh Limo kepada masyarakat sekitar. Kata Moh berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak, dan limo artinya 5. Isi dari ajaran Moh Limo adalah Moh mabuk, tidak mabuk atau minum minuman. Moh main, tidak main atau tidak berjudi. Moh madon, tidak main perempuan. Moh madat, tidak memakai obat-obatan. Moh maling, tidak mencuri. Bahkan ajaran Moh Limo ini sampai sekarang masih menjadi ajaran yang dipegang umat muslim hingga saat ini. Dalam masyarakat sekarang dikenal dengan istilah 5M.
Adanya ajaran yang dilakukan oleh Raden Rahmat, disambut baik oleh Prabu Brawijaya. Bahkan dia menganggap ajaran agama Islam adalah yang mulia. Akan tetapi Prabu Brawijaya tidak mau memeluk agama Islam karena ingin menjadi Raja Majapahit terakhir yang memeluk agama Buddha. Pada saat itu juga Raja memberikan izin untuk menyebarkan agama Islam di sekitar kerajaan Majapahit dan juga di Surabaya, namun dengan catatan tidak boleh dipaksa. Karomah Sunan Ampel. Karomah Sunan Ampel bisa berjalan di atas air. Dalam perjalanan dakwahnya beliau bertemu dengan pertapa di pinggir sungai. Pertapa tersebut sedang berusaha untuk menyeberangi sungai tanpa menggunakan media apapun alias hanya berjalan di permukaan air. Akan tetapi ia selalu gagal dan jatuh ke air. Melihat hal ini Sunan Ampel memberitahukan kalau usaha pertapa ini sia-sia. Namun sang pertapa tidak mengindahkan kata-kata Sunan Ampel dan meminta beliau pergi untuk tidak mengganggunya. Kemudian Sunan Ampel pergi meninggalkan sang pertapa dengan berjalan di atas air untuk menyeberangi sungai tersebut. Melihat hal ini sang pertapa sangat terkejut dan mengejar sang Sunan untuk memohon agar diajari bagaimana caranya agar bisa berjalan di atas air seperti Kanjeng Sunan. Setelah Sunan mengajarinya akhirnya sang pertapa dapat berjalan di atas air juga. Namun Sunan berpesan agar kemampuannya dipergunakan dengan baik. Selalu mensyukuri nikmatnya dalam rangka ibadah kepadanya. Dua Mbah Soleh yang hidup 9 kali. Ada salah satu murid beliau yang banyak dikenal masyarakat yaitu Mbah Soleh. Mbah Soleh merupakan marbot Masjid Ampel yang selalu bersih dalam menyapu lantai tanpa ada debu sedikit pun. Mbah Soleh memiliki keistimewaan yang tergolong luar biasa. Sehingga tidak heran bila dia banyak disayangi oleh orang-orang. Pernah suatu ketika Raden Rahmat tidak sengaja berbicara bahwa Mbah Soleh akan hidup sebanyak 9 kali. Dari pernyataan tersebut ternyata terjadi di kemudian hari. Saat dia wafat tidak ada orang satupun yang bisa membersihkan masjid hingga bersih tanpa ada debu sedikit pun. Saat itu juga Raden Rahmat mengatakan bahwa bila Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid menjadi sangat bersih. Kemudian Mbah Soleh berada di dalam masjid sedang bersih-bersih. Alhasil masjid menjadi bersih kembali. Bahkan banyak orang yang bertanya-tanya alasan Mbah Soleh hidup kembali. Setelah beberapa bulan, Mbah Soleh wafat kembali. Lalu Sunan kembali mengatakan hal serupa yang membuat Mbah Soleh hidup kembali. Kejadian Mbah Soleh berlangsung terus-menerus. Untuk yang ke-8 kalinya, Raden Rahmat wafat. Kemudian beberapa hari setelah beliau wafat, disusul oleh Mbah Soleh. Alhasil dia memiliki 9 makam yang letaknya berada di samping Raden Rahmat. Dengan adanya hal tersebut membuat kisah Mbah Soleh banyak dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan, hingga kini cerita tersebut masih banyak diceritakan oleh warga sekitar ketika berkunjung ke Masjid Sunan Ampel di Surabaya tersebut.